Selamat datang di channel Raffi Andi. Semoga akal Anda terhibur. Hai sahabat intelek, urutan isi video pada hari yang penuh dengan harapan dan semangat yang pantang menyerah ini yaitu 1. Pendahuluan atau prolog dari video ini. 2. Penjelasan terhadap bacaan sunnah sebelum mengucapkan niat salat dari sisi kadar hukum, kadar ekonomi, dan kadar politik. 3. 11 alasan kenapa partai politik haram pada negara yang baik. 4. Informasi tentang video lain dari channel ini yang terkait dengan video ini. Pada video ini, saya akan memberi penjelasan dari sisi kadar terhadap bacaan sunnah sebelum mengucapkan niat salat. Dan saya akan mengulangi bacaan sunnah tersebut sebanyak 1 kali agar Anda memahami penjelasannya. Ingat, Anda wajib mengklik tombol subscribe sebagai mahar atau syarat mendapat izin jika Anda ingin mencoba rasa mengamalkan bacaan sunnah yang berikut ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada siapapun yang telah mengklik tombol like, subscribe, dan share. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Rabbi, wal Islamu dini, wa Muhammadun Nabi, fallahu najini, wa man ma'iya minal mu'minin. La ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa huwal alimul qadir, zul kuwatiz zahiru wal batinu, fahuwa khaliku kulisain, wa huwa rabbu kulisain. Inna rabbi sami'un basirun, wa huwal latiful khabir, wa ni'mal wakil, fa ni'mal maula wa ni'man nasir, wa huwa khairul hakimin. Innallaha azizun hakimun, wa huwal malikul haq zil ma'rij, wa huwa rabba zal baiti, wa rabba alamin allazi khalaqani, fa huwa yahdin, wa huwal ladzi yazhabus sayyi'atina wa yudkhilana fi jannatin na'im. Inna kunna ta'iin, fa in kadarna fa ni'mal qadirun, wallahu khairu wa abqa, wa huwa rabbuna wa rabbu abaina awalin, wa huwa rabbul malaikatu wa ruh ajma'un, wa nahnu lahu mukhlisun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wa la quwata illa billahil wahidul qahar. Terjemahannya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Tuhanku, dan Islam agamaku, dan Muhammad nabiku. Maka Allah menyelamatkan aku dan siapapun yang berserta aku di antara orang-orang yang beriman. Tidak ada Tuhan kecuali Dia yang Maha Hidup lagi Maha berdiri sendiri. Dan Dia Maha mengetahui lagi Maha mengadarkan, yang mempunyai kekuatan zahir dan batin. Maka Dia pencipta segala sesuatu, dan Dia Tuhan segala sesuatu. Sesungguhnya Tuhanku Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan Dia Maha halus lagi Maha mengabarkan, dan senikmat-nikmat wakil. Maka Dia senikmat-nikmat pelindung dan senikmat-nikmat penolong. Dan Dia sebaik-baik hakim. Sesungguhnya Allah Maha Penguasa lagi Maha Hakim. Dan Dia Maha Raja lagi Maha Benar, yang mempunyai tempat-tempat naik. Dan Dia Tuhan tempat ini dan Tuhan semesta alam yang menciptakan aku. Maka Dia menunjuki aku. Dan Dia yang melenyapkan sifat jahat kami dan memasukkan kami ke dalam surga yang nikmat.
Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang patuh. Maka jika kami mengadarkan, maka senikmat-nikmat yang mengadarkan. Dan Allah lebih baik dan lebih kekal. Dan Dia Tuhan kami dan Tuhan bapak-bapak kami yang dulu. Dan Dia Tuhan malaikat dan roh semuanya. Dan kami ikhlas untuk menerimanya. Sesungguhnya kami untuk Allah. Dan sesungguhnya kami akan kembali padanya. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah yang Maha Esa lagi Maha Berkuasa. Anda tentu telah mengetahui bahwa Al-Quran diturunkan dari sisi Allah. Karena itu, seluruh isi Al-Quran adalah kadar-kadar dari Tuhan. Itu terlihat dari gabungan ayat-ayat pada surat 39 ayat 1 dengan surat 13 ayat 8, surat 3 ayat 126, dan surat 8 ayat 49 yang berikut ini. Kitab Quran diturunkan dari Allah yang Maha Penguasa lagi Maha Hakim. Dan segala sesuatu di sisinya dengan kadar. Dan tidak ada pertolongan kecuali dari sisi Allah yang Maha Penguasa lagi Maha Hakim. Dan siapapun yang bertawakal kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Penguasa lagi Maha Hakim. Ketika Anda berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang patuh, maka itu berarti Anda mau beserta Allah. Dan jika Anda mengamalkan isi Al-Quran dalam bidang hukum, ekonomi, dan politik, maka itu berarti Anda telah beserta Allah dan berada di sisinya dalam bidang hukum, ekonomi, dan politik. Jika Anda menerapkan Al-Quran dalam undang-undang di negara Anda dan di seluruh dunia, maka Anda akan merasa aman dari azab di dunia dan di akhirat. Atau merasakan nikmat berada di sisinya. Karena segala sesuatu di sisinya dengan kadar. Dan Dia senikmat-nikmat yang mengadarkan dalam bidang hukum, ekonomi, dan politik. Anda perlu mengerti bahwa jika setiap negara di dunia punya cita-cita bersama dari seluruh rakyatnya, yaitu negara yang berdaulat, adil dan makmur, maka itu sesuai dengan sila ke-1 dari Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dan jika Anda mendustakannya atau mengkhianatinya, maka Anda bisa disebut sebagai orang yang jahat menurut Al-Quran. Anda perlu menyadari bahwa bernegara itu untuk mencapai tujuan bersama dari semua provinsi atau cita-cita bersama dari seluruh rakyat negara. Dan setiap negara akan sulit atau tidak pernah mencapai rakyat adil dan makmur jika negara tersebut tidak berdaulat atau sedang dibajak oleh kelompok-kelompok yang mementingkan diri mereka sendiri dan kelompoknya, yaitu kelompok dari partai politik, etnis mayoritas, para pengusaha, dan negara asing. Jika Anda ingin negara Anda berdaulat, maka Anda harus menghapus semua partai politik di negara Anda. Dan jika semua partai politik telah dihapuskan, dan anggota DPR berganti dengan 19 kelompok dari setiap provinsi, maka para pembajak negara dari etnis mayoritas, para pengusaha, dan negara asing mungkin juga akan dapat dihilangkan. Jika ada anggota partai politik yang merasa keberatan dengan beralihnya anggota DPR dari partai politik kepada 19 kelompok yang pantas mengurus kepentingan publik dari setiap provinsi, maka anggota DPR tersebut sangat jelas mementingkan pribadinya atau pemilihnya dan tidak mementingkan seluruh rakyat di provinsinya dan seluruh rakyat di negaranya. Jika Anda termasuk 19 kelompok yang dibutuhkan untuk membuat undang-undang yang diperlukan untuk mencapai cita-cita negara Anda,
dan mereka diturunkan dari 4 tujuan membentuk pemerintah negara yang tertulis pada alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka Anda lebih mempunyai hak daripada partai politik untuk menjadi anggota DPR atau menjadi wakil dari seluruh rakyat di setiap provinsi untuk membuat undang-undang yang akan dilaksanakan oleh pemerintah negara dan seluruh rakyat di setiap provinsi. Itu karena 19 kelompok tersebut diambil dari seluruh rakyat di setiap provinsi. Dan mereka memenuhi syarat orang-orang yang dibutuhkan untuk membuat undang-undang yang diperlukan untuk mencapai cita-cita negara. Sedangkan kelompok-kelompok yang diambil dari seluruh anggota partai politik di setiap provinsi tidak memenuhi syarat orang-orang yang dibutuhkan untuk membuat undang-undang yang diperlukan untuk mencapai cita-cita negara. Ayat-ayat tersebut di atas menunjukkan bahwa pertolongan Tuhan ada dua, yaitu satu, pertolongan secara gaib atau batin dari Allah yang maha penguasa atas seluruh alam. Sehingga Anda mendapat ide dalam memecahkan masalah tertentu atau membuat produk tertentu. Atau Anda terhindar dari bahaya melalui makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Karena itu orang Islam percaya bahwa doa, sedekah, dan membaca buku bisa mengubah takdir yang ditentukan Tuhan kepadanya. Dan itu karena buku berisi petunjuk atas terkabulnya doa-doa dari orang-orang yang terdahulu. Orang-orang yang baik mengikut Tuhan, sedangkan orang-orang yang jahat mengikut setan. Dan jika ada buku yang berisi petunjuk dari setan kepada orang-orang yang terdahulu, maka Anda akan mengetahui akibat buruk dari mengamalkan buku tersebut dalam bidang hukum, ekonomi, dan politik terhadap orang-orang yang baik di provinsi Anda dan negara Anda. 2. Pertolongan secara hukum dari Allah yang Maha Hakim atas seluruh alam. Karena itu orang-orang Islam diperintah untuk mengabdi kepada hukum-hukum Tuhan, agar mereka mendapat perlindungan dan pertolongan dari hukum-hukum Tuhan di negaranya dan di seluruh dunia. Setiap orang Islam telah menyatakan kesediaannya untuk mengabdi kepada hukum-hukum Tuhan dan kadar-kadar dari Tuhan ketika mereka membaca Iyyaka na'budu dalam salat. Sehingga mereka bisa mematuhi surat Yusuf ayat 40 ditambah akhir surat At-Taubah ayat 87 yang berikut ini. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Dia memerintahkan agar kamu tidak mengabdi kecuali kepadanya. Itulah agama yang otonom. Dan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Maka mereka tidak mengerti. Perkataan kami dalam kata na'budu menunjukkan bahwa Anda harus berjuang bersama-sama untuk mendapatkan rezeki bersama, atau memakmurkan seluruh rakyat, atau meningkatkan pendapatan per kapita sebenarnya. Karena agama Islam mengenal pendapatan pribadi dan pendapatan bersama. Dan ada juga dosa pribadi dan dosa bersama. Dan jika orang-orang jahat mencaplok pendapatan bersama untuk seluruh rakyat di provinsi Anda dan di negara Anda, maka Anda jangan menunggu orang-orang jahat tersebut berbuat baik kepada Anda dengan mengembalikan pendapatan bersama tersebut kepada seluruh rakyat di provinsi Anda dan di negara Anda. Karena mereka tidak merasa mencaplok pendapatan bersama untuk seluruh rakyat di provinsi Anda dan di negara Anda. Padahal jika seseorang berusaha di bidang yang seharusnya menjadi bidang usaha BUMD dan BUMN, sebelum ada pasal 33 dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka itu berarti dia merebut pendapatan bersama untuk seluruh rakyat provinsi dan seluruh rakyat negara menjadi pendapatan pribadinya atau perusahaannya.
Dan jika sesudah ada pasal 33 dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka itu berarti dia merampas pendapatan bersama untuk seluruh rakyat provinsi dan seluruh rakyat negara menjadi pendapatan pribadinya atau perusahaannya. Jika negara mengamalkan pasal 33 dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang telah saya amandemen, seperti yang telah saya sebutkan dalam video tentang cita-cita negara versus aksi Presiden Indonesia, maka negara bisa meningkatkan pendapatan per kapita sebenarnya, sehingga tercapai rakyat adil dan makmur. Agama Islam melarang setiap orang mengambil pendapatan bersama untuk seluruh rakyat provinsi dan seluruh rakyat negara. Dan negara tidak boleh mengambil pendapatan bersama untuk seluruh rakyat provinsi, dan begitu sebaliknya, agar tercapai rakyat adil dan makmur. Itu tersirat dalam surat 30 ayat 28 yang berikut ini. Dia membuat perumpamaan untuk kamu dari dirimu sendiri atau provinsi kamu. Adakah sekutu untuk kamu atau provinsi kamu dengan budak-budak atau negara yang kamu miliki dalam apapun yang kami rezekikan kepada kamu atau provinsi kamu? Maka kamu sama-sama memiliki dalam rezeki itu. Kamu khawatir terhadap pengelolaan atau konsumsi mereka seperti kamu khawatir kepada pengelolaan atau konsumsi dirimu sendiri atau provinsi kamu. Seperti itulah kami menguraikan ayat-ayat untuk enis yang berpikir. Jika Anda memperjuangkan pendapatan bersama untuk seluruh rakyat di provinsi Anda atau di negara Anda, maka itu berarti Anda memperjuangkan kepentingan Anda juga, karena Anda adalah bagian dari mereka. Dan perjuangan Anda adalah fardu ain, karena Anda sedang berusaha mengamalkan ayat Al-Quran untuk mewujudkan cita-cita negara Anda atau rakyat adil dan makmur. Pasal 33 dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak akan dilaksanakan jika anggota DPR tidak membuat undang-undang untuk melaksanakannya. Dan jika Anda mengharap anggota DPR dari partai politik membuat undang-undang untuk melaksanakan pasal 33 dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka Anda mempunyai harapan hampa. Karena mereka adalah orang-orang yang mementingkan diri mereka sendiri dan partainya, dan bukan orang-orang yang mementingkan seluruh rakyat provinsi dan seluruh rakyat negara. Karena itu negara Indonesia belum mencapai rakyat adil dan makmur. Dan karena itu juga agama Islam mengharamkan partai politik, seperti tersirat dalam surat 30 ayat 31 sampai 32 yang berikut ini. Bertobatlah kepadanya dan takutlah kepadanya dan dirikanlah salat. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang musyrik, yaitu orang-orang yang memecah belah agamanya atau hukumnya, dan mereka menjadi beberapa mazhab atau partai politik. Setiap mazhab atau partai politik bergembira ria dengan apa yang ada di sisi mereka. Jika agama Islam mengharamkan partai politik karena anggota partai politik mempunyai agama dan ideologi yang berbeda-beda, sehingga undang-undang yang akan dihasilkan juga berbeda-beda dan tidak bisa sinkron kepada cita-cita negara atau tujuan bersama dari seluruh rakyat Indonesia, maka calon anggota DPR lebih cocok diturunkan dari 4 tujuan membentuk pemerintah negara dan diambil dari setiap provinsi. Karena undang-undang yang mereka buat akan dilaksanakan oleh pemerintah negara dan seluruh rakyat di semua provinsi di Indonesia. Sehingga negara Indonesia tidak gagal dalam mencapai cita-cita negara atau tujuan bersama dari seluruh rakyat di setiap provinsi di Indonesia, yaitu rakyat adil dan makmur. Akhirnya ingatlah ayat-ayat dari surat
34 ayat 37, gabungan dari surat 5 ayat 56 dengan surat 42 ayat 22, dan gabungan dari ayat-ayat pada surat 2 ayat 211 dengan surat 25 ayat 42 yang berikut ini. Sehingga Anda terpicu dalam memahami bacaan sunnah tersebut di atas dari sisi kadar, perlindungan, dan pertolongan. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan harta kamu dan anak-anak kamu tidak dapat mendekatkan kamu ke sisi kami sedikit pun, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Maka mereka itu akan mendapat balasan yang berlipat ganda oleh sebab apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka merasa aman dari azab di bilik-bilik surga. Dan siapapun yang mengangkat Allah dan Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman sebagai pelindung atau pemimpin, maka sesungguhnya golongan Allah adalah mereka yang menang. Mereka akan mendapat apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhan mereka. Itulah balasan untuk orang-orang yang baik. Dan siapapun yang mengubah nikmat Allah dari sesudah datang petunjuk kepadanya, maka sesungguhnya Allah sangat keras siksanya. Dan kelak mereka akan mengetahui pada waktu melihat azab siapa yang lebih sesat jalannya. Anda perlu juga mengetahui gabungan dari ayat-ayat pada surat 45 ayat 19 dengan surat 39 ayat 33. Gabungan dari surat 68 ayat 39 dengan surat 22 ayat 40. Surat 5 ayat 50. Surat 6 ayat 147. Gabungan dari surat 70 ayat 28 dengan surat 58 ayat 17. Dan gabungan dari ayat-ayat pada surat 14 ayat 18 dengan surat 6 ayat 81 yang berikut ini. Agar Anda dapat memahami bacaan sunnah tersebut di atas dari sisi kadar, perlindungan, dan pertolongan dari Allah secara lengkap. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sesungguhnya sebagian orang-orang yang zalim sebagai pelindung untuk sebagian yang lain. Dan Allah pelindung untuk orang-orang yang takwa. Dan orang-orang yang datang dengan kebenaran dan membenarkannya, mereka itu adalah orang-orang yang takwa. Sesungguhnya untuk kamu betul-betul apa yang kamu hukumkan. Dan Allah akan menolong orang yang menolongnya. Sesungguhnya Allah betul-betul Maha Kuat lagi Maha Penguasa. Dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah untuk etnis yang yakin. Dan siksanya tidak dapat ditolak terhadap etnis yang berdosa. Sesungguhnya azab Tuhan mereka tidak dapat diamankan. Harta benda mereka tidak berguna terhadap mereka dan tidak pula anak-anak mereka terhadap sesuatu kadar dari Allah. Mereka itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Mereka tidak mengadarkan menurut kadar-kadar dari Allah kepada sesuatu dari apa yang mereka usahakan. Itu adalah kesesatan yang jauh. Maka yang manakah di antara dua kelompok yang bercerai belah yang lebih pantas dengan rasa aman jika kamu mengetahui? Jika Anda ingin menonton video tentang 11 alasan kenapa partai politik haram pada negara yang baik, maka saya telah melampirkan link ke videonya di layar akhir pada video ini.